Iya, baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan IHSG di 2 menit pertama perdagangan pagi hari ini. Sejauh ini IHSG menunjukkan pembukaan yang melemah 0,7% ke 5.700-an. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers ada TPIA, Brand, Supa, BBKP, kemudian AYLS. Sementara itu top losers ada BBCA, Bumi, ASII, Antam, BRMS. Sementara itu untuk sektoral pemirsa, hampir seluruh sektor tampaknya melemah, hanya sektor cyclical yang kemudian tampaknya masih cukup stabil, tapi kemudian untuk sektor-sektor lainnya seperti transportasi, em, kesehatan, kemudian teknologi non cyclical ini melemah cukup signifikan. Kita ke Bursa Asia pemirsa, untuk pembukaannya pada perdagangan pagi hari ini untuk Nikkei dibuka menguat 1%, STI melemah 0,5%, Kospi menguat ya 0,2%, kemudian Hang Seng menguat 0,08%. Untuk saham-saham pilihan pemirsa, ada 4 saham yang direkomendasikan yaitu Mutu, Unilever, UNTR, dan juga MAPA. Iya, dan pemirsa kita akan kembali tergabung dengan Mas Hamzah, CEO dari Sahamology. Baik Mas Hamzah, kalau kita review terkait dengan pembukaan perdagangan pagi hari ini, tadi tampaknya top gainers didominasi oleh saham-saham konglomerasi, kemudian untuk top losers masih didominasi oleh saham-saham perbankan big caps, khususnya BBCA. Review Anda seperti apa? Mas Hamzah, sejauh apa katalis kuat menopang saham konglomerasi masih mengalami penguatan nih Mas Hamzah? Untuk saham konglomerasi sendiri sih menurut saya tidak terlalu kuat ya untuk menopang, apa namanya, IHSG sendiri karena pada dasarnya memang, fokus dari MSCI ini harusnya bisa, merubah target dari, target dari saham-saham konglo sendiri karena pada dasarnya, mereka akan kesulitan untuk mencari dana asing karena kondisi MSCI seperti ini sih. Jadi menurut saya sih memang harapan terakhir masih di sisi perbankan, namun memang perbankan ini dengan suku bunga yang tinggi juga, banyak, sentimen-sentimen yang lainnya, menurut saya sih masih menjadi, beban besar ya terhadap IHSG pada hari ini. Baik baik. Anda proyeksikan dengan situasi yang masih uncertain sampai dengan saat ini, kapan kemudian proyeksinya untuk saham-saham perbankan mulai mengalami momentum yang cukup positif, Mas Hamzah? Oke, kalau dibilang momentum yang cukup positif, saya rasa sih untuk jangka pendek masih belum terlalu, terlihat ya, karena balik lagi tadi dengan kondisi, perbankan yang dengan kondisi suku bunga yang tinggi, terus juga, apa namanya, loan to growth, perbankan juga masih rendah. Jadi menurut saya sih memang ini, sebuah, tantangan, tersendiri ya, baik, untuk perbankan ya, karena di sisi lain harapannya dengan bunga tinggi kita bisa menahan, pelemahan rupiah, tapi di sisi lain dampak dari sisi perbankan tadi juga dengan kondisi, apa namanya, deflasi juga ya, karena orang juga enggan untuk melakukan transaksi dan sejenisnya, menurut saya sih ini, menjadi beban besar ya terhadap perbankan. Sehingga menurut saya untuk jangka pendek, menurut saya sih belum terlihat ya, tapi untuk jangka panjang juga harapannya sih setelah kejelasan MSCI ya, kita bisa, mereda, apa namanya, suku bunga juga dan juga, market juga kembali, kembali bersemangat ya terhadap, perbankan sendiri. Baik baik, Anda proyeksikan untuk jangka pendek sampai dengan saat ini saham-saham perbankan belum kemudian, mendapatkan momentum yang cukup positif. Kita bergeser ke saham-saham pilihan, tampaknya tadi ada beberapa saham consumer, review Anda seperti apa, Mas Hamzah? Oke, saya sebenarnya untuk saat ini masih melihat dari sisi teknikal saja ya, karena dengan kondisi jangka pendek, market juga cukup tertekan, saya melihat ada beberapa saham yang masih bertahan di atas MA20 yang cukup menarik ya. Salah satunya adalah Unilever yang menurut saya juga penguatan kemarin dengan dia close di atas upper band, cukup menarik untuk dipantau ya, walau memang, secara volatile tidak terlalu volatile, jadi selama dia masih berada di atas support, 17.15 masih cukup menarik ya Unilever untuk dipantau. Baik, Unilever Anda rekomendasikan menarik secara teknikal dengan support 1715 dan target price di 1975. Kemudian Ya. kita bergeser ke saham Mutu, proyeksinya seperti apa Mas Hamzah?
Oke, untuk Mutu sendiri, ini saham yang dikategorikan sebenarnya tidak terlalu liquid ya, namun menurut saya dengan story fundamental yang cukup baik ya, ditambah juga kemarin ada aksi korporasi yang cukup menarik, menurut saya sih harapannya masih bisa mendorong, saham-saham seperti ini menguat ya. Karena pada dasarnya dengan kondisi market seperti ini, investor sih harus pinter ya melihat saham-saham yang sedang melakukan aksi korporasi atau memang memiliki fundamental yang kuat ya, ditambah Mutu ini juga, pro dengan green economy ya yang menurut saya sih, secara teknikal selama masih berada di atas 110 masih layak untuk dikoleksi sih. Baik, baik. Untuk Mutu secara teknikal menarik, kemudian juga secara aksi korporasi. Untuk saham UNTR apa proyeksi Anda, Mas? Oke, ONTR juga sama ya seperti Unilever ya, saya melihat, penguatan kondisi dia masih di atas EMA 20, saya rasa sih masih cukup menarik, namun di pagi ini support 22.275 sudah mulai diuji sih, kita lihat ya apakah terjadi rejection, mungkin ketika terjadi rejection masih menarik untuk dipantau dengan target paling tidak ke, 2.300 hingga 2.500 ya. Baik. Selama masih bertahan di atas EMA 20. Baik UNTR dengan support 22.270 dan juga target price 25.000. Terakhir untuk saham apa seperti apa, Mas Hamzah? Oke, untuk MAPA sendiri saya melihat memang, harusnya sih bisa mengekor ke induknya MAPI ya, karena menurut saya sih untuk MAPI juga penguatannya juga, cukup baik ya, walaupun dengan market turun dia masih bertahan di sideways dan MAPA juga saya lihat volatile-nya juga cukup menarik ya. Dengan kondisi teknikal seperti ini selama masih di atas support, 590 saya rasa sih MAPA masih menarik ya dengan target paling tidak ke 665 hingga 725. Baik. Anda rekomendasikan untuk MAPA di target price 725. Apakah semua saham-saham ini Anda rekomendasikan untuk trading jangka pendek, Mas Hamzah? Untuk saat ini masih jangka pendek ya. Baik, baik. Anda rekomendasikan tadi keempat saham Mutu, Unilever, kemudian UNTR dan juga MAPA, masing-masing rekomendasi jangka pendek. Kita juga ingin menyoroti sedikit Mas Hamzah terkait dengan harga komoditas emas tampaknya anjlok lagi. Bagaimana ini berdampak terhadap proyeksi harga saham-saham emas nih, Mas Hamzah? Oke, menurut saya sih memang, sejak, perang pecah ya memang orang lebih fokus ke komoditi minyak ya ketimbang, gold ya. Karena saya lihat memang volatilitas gold sendiri sudah mulai landai dan untuk, komoditinya sendiri sih saya menargetkan, gold ini bisa melemah hingga 3.500-an ya. Saya melihat, gold masih bisa melemah hingga 3.500 dan tentunya ini berdampak besar terhadap saham-saham emas yang menurut saya juga, ketika era, kemarin dia, volatile juga, pergerakan saham saham emas juga tidak terlalu volatile sehingga menurut saya sih untuk saham emas bisa menjadi pilihan ketiga ya untuk, difokuskan karena balik lagi, intramarketnya juga tidak terlalu terdampak, lebih ke karena, banyak saham-saham emas melakukan aksi korporasi seperti isu bond yang menurut saya sih fokus ke pasar modalnya sudah mulai minim ya, seperti itu. Ya, baik. Tapi kemudian kalau kita bicara mengenai komoditasnya sendiri, apakah kemudian sampai dengan akhir tahun ini dengan situasi yang ada seperti saat ini belum bisa kemudian untuk kita terlalu optimis, Mas Hamzah bahwa harga komoditasnya sendiri akan kembali ke level yang kemudian cukup signifikan di tahun lalu nih, Mas Hamzah? Oke, karena melihat, komoditinya juga secara daily daily juga sudah mulai downtrend, jadi menurut saya sih untuk, tutup tahun harusnya sih masih berada di trend turun ya. Baik, Dengan target tadi 3.500 ya, paling tidak hingga, Februari ya, Februari tahun depan harusnya 3.500 sudah dicapai, mungkin setelah itu kita lihat lagi, forecast-nya ya, karena, di kondisi saat ini sih, safe haven tidak terlalu difokuskan karena memang, pasar pasar US sendiri juga cukup menarik ya dipantau sehingga sebenarnya saham-saham stock haven komoditi stock haven juga, tidak terlalu signifikan diburu ya kondisinya ya, seperti itu. baik.
Baik, terima kasih banyak Mas Hamzah sudah berbagi berbagai insight dan juga informasi bersama dengan kami. Kami ucapkan terima kasih Mas M. Hamzah, CEO dari Sahamology sudah berbagi informasi. Sampai berjumpa kembali Mas Hamzah, salam sehat. Ya, terima kasih.